Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berjalan sejauh ini dari rencana awal. Aku adalah Siska, anak pertama dari 2 bersaudara. Hidup kami sederhana, namun penuh kasih. Ayahku telah tiada sejak aku SMA, dan sejak itu ibuku berjuang sendirian, menghidupi aku dan adikku. Lala adalah segalanya bagi ibu. Dia cantik, lembut, dan berbakat dalam segala hal. Ia bagaikan bintang terang di langit keluarga kami. Sejak kecil aku tahu bahwa aku harus melindunginya. Dan aku melakukannya dengan sepenuh hati. Hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Pagi itu, saat matahari belum sepenuhnya muncul, ibu membangunkanku dengan suara gemetar. "Siska, bangun, nak. Ibu perlu bicara." Aku mengusap wajahku, setengah sadar, dan duduk di pinggir ranjang. Wajah ibu pucat, ada gurat cemas yang dalam di sana. Aku tahu sesuatu tidak beres. "Lala, dia kabur," kata ibu dengan suara lirih. Aku langsung bangun dari tempat tidur. "Apa? Kabur? Maksud ibu?" Ibu menangis. Dengan suara terbata ia menjelaskan semuanya. Ternyata, Lala dijodohkan dengan seorang pria kaya bernama Radit. Perjodohan itu adalah permintaan keluarga besar dari pihak almarhum ayah. Alasan utama, tentu, adalah untuk menyelamatkan keuangan keluarga. Lala menolak, tapi ibu tak punya pilihan lain. Utang menumpuk, rumah hampir disita, dan adik-adikku butuh sekolah. Namun Lala, yang selama ini tampak penurut, ternyata tidak setuju dalam diam. Malam sebelum hari pernikahan, ia meninggalkan rumah, hanya meninggalkan surat singkat. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Hari pernikahan tinggal 2 hari. Semua telah dipersiapkan. Uang muka untuk gedung dan catering telah dibayar. Jika pernikahan ini batal, bukan hanya kehormatan keluarga yang hancur, tapi kami juga akan makin tenggelam dalam lilitan utang. "Kalau saja kamu bisa menggantikan Lala," suara ibu menggantung di udara. Jantungku berdegup keras. "Aku? Iya nak. Hanya kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan semuanya." Radit. Dia tidak pernah bertemu langsung dengan Lala. Semua hanya lewat foto. Kita bisa menyamarkan semuanya. Aku mematung. Tak bisa berkata apa-apa. Menikah? Dengan pria yang bahkan aku tak kenal. Ini gila. Tapi saat aku melihat wajah ibu, wajah yang penuh harap dan keputusasaan, aku tahu jawabanku. "Baik, Bu. Aku akan melakukannya." Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun putih milik Lala. Rambutku disanggul indah, wajahku dipulas dengan riasan sempurna. Tapi hatiku bergetar hebat. Aku merasa seperti boneka dalam sandiwara besar, tapi aku bertekad kuat. Aku akan melakukannya, demi ibu, demi keluarga. Saat aku memasuki ruangan akad, aku melihatnya. Radit. Duduk di kursi roda, wajahnya tenang, matanya dalam menatap ke arahku. Dia tampan, meski ada sorot kesedihan di balik matanya. Aku tertegun. Tak pernah kukira pria yang kutikahi akan semenarik ini, meski jelas terlihat ia tak bisa berjalan. Pernikahan berlangsung singkat dan khidmat. Aku dan Radit kini sah sebagai suami istri. Tapi yang tak ku ketahui, pernikahan ini hanyalah awal dari segalanya. Hari-hari pertama di rumah Radit sungguh menegangkan. Kami tinggal di rumah besar milik keluarga Radit, sebuah villa megah di dataran tinggi. Asisten rumah tangga ada 3 orang, dan semuanya tampak sopan tapi hati-hati terhadapku. Mungkin mereka curiga. Mungkin mereka tahu aku bukan Lala. Radit sendiri, diam. Tak pernah bertanya banyak. Ia hanya menatapku, kadang dengan heran, kadang dengan rasa ingin tahu, tapi tak ada konfrontasi.
Aku tak tahu apakah ia benar-benar tidak tahu aku bukan Lala, atau ia hanya berpura-pura tidak tahu. Satu malam, kami makan malam bersama. Hanya kami berdua. Aku tahu kamu bukan Lala, katanya tiba-tiba. Sendok di tanganku jatuh. Jantungku serasa berhenti. Aku tahu sejak pertama kali kita bertemu di akad nikah. Lanjutnya. Lala punya tahi lalat kecil di leher kanan. Kamu tidak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku keluh. Tapi aku biarkan saja. Karena aku penasaran. Siapa kamu? Dan mengapa kamu rela menggantikan adikmu untuk menikah dengan pria lumpuh seperti aku? Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku Siska, kakak Lala. Aku melakukan ini karena keluarga kami sedang terpuruk. Ibu sakit, rumah hampir disita, dan Lala. Dia menolak, jadi aku yang menggantikannya. Radit terdiam. Lama. Aku tahu, aku bukan pria utuh. Kecelakaan 2 tahun lalu membuatku kehilangan kaki. Sejak itu, semua orang memandangku dengan iba. Aku muak. Tapi kamu datang, bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan. Itu membuatku menghormatimu. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Radit mulai terbuka. Ia mulai mengajakku berbicara, berbagi cerita. Tentang keluarganya, bisnisnya, kecelakaan yang merenggut kedua kakinya. Ia dulunya seorang pengusaha properti muda yang sangat sukses. Kini, ia bekerja dari rumah, lewat laptop dan tim kepercayaannya. Aku mulai mengenalnya lebih dalam. Di balik keterbatasannya, Radit adalah pria yang cerdas, bijak, dan penuh perhatian. Perlahan, aku mulai nyaman di sisinya. Rasa bersalah karena telah menipunya masih menghantuiku. Tapi ia seakan tak pernah mempermasalahkan itu. Suatu pagi, aku sedang menyiram bunga di halaman belakang, ketika Radit menghampiriku dengan kursi rodanya. Kamu suka bunga? Aku mengangguk. Sejak kecil. Tapi di rumah kami dulu, halaman sempit sekali. Kalau begitu, mari kita buat taman ini jadi milikmu. Kamu bisa atur sesukamu. Aku tersenyum. Serius? Serius. Anggap saja ini awal baru untuk kita. Dan benar saja, hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kegiatan berkebun bersama. Kami merancang taman kecil dengan bunga matahari, mawar, dan lavender. Setiap hari Radit membantuku memilih tanaman dari katalog, dan kami menanamnya bersama-sama. Kebersamaan itu menghangatkan hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti istri sesungguhnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Siska, ini aku, Lala. Jantungku seketika berdegup kencang. Suara itu, suara adikku yang lama tak terdengar, membuat dunia seakan berhenti. Lala, kamu di mana? Aku di Bandung. Aku minta maaf, Kak. Aku tidak bermaksud kabur. Aku takut. Aku terlalu pengecut. Kenapa kamu menelepon sekarang? Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Segalanya mulai rumit. Jika Lala kembali, apa yang akan terjadi dengan pernikahanku? Dengan Radit? Dan dengan perasaanku sendiri yang kini mulai tumbuh untuk pria itu? Saat aku menutup telepon malam itu, aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat aku menutup telepon malam itu, aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lutut, mencoba memahami perasaanku sendiri. Lala ingin kembali. Ia ingin memperbaiki segalanya. Tapi apakah segalanya bisa diperbaiki semudah itu? Aku bukan hanya menikahi Radit, karena keadaan. Kini, hatiku mulai benar-benar mencintainya. Air mataku jatuh lagi. Sejak kapan aku menjadi selemah ini? Pagi menjelang dengan dingin menusuk. Aku tetap memasak sarapan seperti biasa. Aku berusaha bersikap tenang di hadapan Radit. Tapi dia tahu. Entah bagaimana, dia selalu tahu jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranku.
Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil menyuap roti bakar. Aku mengangguk. Cuman sedikit pusing. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau kamu butuh cerita, aku ada di sini. Tanganku gemetar. Aku ingin sekali bicara, tapi aku belum sanggup. Belum sekarang. Beberapa hari berlalu. Aku menyimpan percakapan dengan Lala sebagai rahasia. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi beban di dadaku makin berat. Lalu, sesuatu terjadi. Sore itu, saat aku baru saja selesai menyiram bunga, seorang tamu datang. Mbak Ratna, kepala asisten rumah tangga, mengetuk pintu belakang dengan raut gugup. Bu Siska, ada tamu. Seorang wanita. Katanya dia, adik ibu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku berjalan ke ruang tamu dengan langkah gemetar. Dan di sana dia berdiri, Lala, dengan wajah pucat, mata sembab dan tubuh kurus seperti belum makan dengan benar selama berhari-hari. Kak, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluknya. Tangis kami pecah, seperti banjir yang selama ini tertahan di bendungan. Aku minta maaf. Aku pengecut, Kak. Lala terisak di pelukanku. Aku mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. Tapi di hatiku, kekacauan berkecamuk. Bagaimana aku akan menjelaskan semua ini pada Radit? Tak lama, Radit muncul dari arah lorong. Kursi rodanya berdecit pelan. Ia memandang kami dengan wajah tenang. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. Jadi ini Lala, katanya lirih. Lala menunduk, merasa malu. Maafkan saya, Mas Radit. Saya... Radit hanya mengangguk. Kalian bisa bicara berdua. Aku di ruang kerjaku. Ia memutar kursi rodanya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku dan Lala duduk di kamar. Aku mencoba tenang. Lala menjelaskan semuanya. Bagaimana ia kabur ke rumah teman lama di Bandung. Bagaimana ia hidup dalam ketakutan. Dan bagaimana hatinya terus dipenuhi rasa bersalah. Ia sempat ingin bunuh diri, tapi teringat ibu dan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya, Kak. Aku ingin mengambil kembali tempatku. Aku tahu ini salah, tapi aku menatap adikku lekat-lekat. Perempuan yang dulu begitu rapuh, kini mencoba berdiri. Tapi apa yang bisa dikembalikan? Aku telah menikah dengan Radit. Aku tidur di ranjang yang sama dengannya. Aku membangun cinta, bukan sekadar pura-pura lagi. Lala, aku sudah menikah dengannya. Bukan hanya di atas kertas, tapi juga di hati. Lala menatapku, matanya memerah. Tapi, itu harusnya aku, Kak. Aku... Bukan soal siapa yang seharusnya, lah. Aku memotong, suaraku bergetar. Ini tentang apa yang sudah terjadi. Dan perasaan yang kini ada. Kami sama-sama terdiam. Lalu tangisan lirih Lala kembali terdengar. Ia membenamkan wajah di telapak tangannya. Hari-hari setelah itu menjadi aneh. Lala tinggal sementara di kamar tamu. Radit tetap bersikap tenang. Tapi aku tahu batinnya terusik. Suatu malam, kami duduk di balkon kamar setelah makan malam. Lala sudah kembali. Dan aku tahu kamu mulai mencintaiku. Ucapnya tanpa basa-basi. Aku menoleh, kaget. Kamu tahu? Ia tersenyum lelah. Aku bisa merasakannya, Siska. Tapi aku juga tahu kamu terjebak di antara rasa cinta dan rasa bersalah. Aku tidak mau menjadi beban yang membuatmu memilih. Radit, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Tapi kamu mencintainya, kan? Maksudku, kamu mencintai Lala sebagai saudaramu. Kamu ingin membahagiakannya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirimu sendiri. Aku menunduk. Air mata lagi-lagi membasahi wajahku. Kalau aku harus melepaskanmu demi membuat kalian bahagia, aku rela, katanya lirih. Aku menggeleng keras. Jangan bicara begitu. Lihat aku, Siska. Aku bukan laki-laki yang bisa berdiri. Aku bahkan tak bisa menggendongmu seperti suami lain menggendong istrinya saat malam pertama. Aku cacat. Aku menarik tangannya.
Jangan pernah katakan itu. Kamu jauh lebih sempurna dari pria manapun yang pernah aku temui. Kau membuatku merasa berarti. Kau membuatku merasa dicintai dengan utuh. Tangis kami pecah bersamaan. Di malam yang dingin itu, aku tahu, aku tidak bisa melepaskannya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Lala terus menunggu harapan kosong. Aku harus jujur kepada semuanya. Keesokan, paginya aku mengumpulkan keberanian. Aku mengajak Lala dan Radit duduk bersama. Aku ingin kita semua mendengar ini bersama, kataku mantap. Aku tak ingin lagi ada rahasia. Lala menatapku, Radit juga. Hening sejenak sebelum aku melanjutkan. Pernikahan ini awalnya palsu. Tapi kini, aku mencintainya. Bukan karena terpaksa, bukan karena kasihan, tapi karena Radit adalah laki-laki yang membuatku merasa utuh sebagai manusia. Lala menunduk. Ia menggenggam tangannya sendiri, erat. Tapi aku juga tahu kamu kembali bukan karena ingin merebutnya, La. Kamu kembali karena ingin bertanggung jawab. Dan aku menghargai itu. Aku bangga padamu. Lala mengangguk perlahan. Aku tidak akan mengganggu lagi, Kak. Aku hanya ingin tahu bahwa kau bahagia. Dan kini aku tahu, kau memang pantas untuk bersamanya. Tangis kami kembali pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kelegaan. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari berikutnya, sebuah surat dari pengacara tiba, dan di dalamnya, sebuah rahasia besar keluarga Radit terungkap yang akan mengubah hidup kami bertiga selamanya. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari berikutnya, sebuah surat dari pengacara tiba, dan di dalamnya, sebuah rahasia besar keluarga Radit terungkap yang akan mengubah hidup kami bertiga selamanya. Surat itu datang di pagi hari, dibawa langsung oleh kurir resmi yang meminta tanda tangan. Namaku tertulis di amplop coklat tebal yang disegel rapi. Radit sedang di ruang kerja. Lala sedang membantu menyiapkan sarapan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi amplop itu dengan jantung berdebar. Tak ada alasan bagiku untuk mendapat surat hukum, pikirku. Tapi surat itu jelas ditujukan padaku. Bukan Radit, bukan Lala. Tanganku gemetar saat membuka segelnya. Isinya adalah salinan wasiat. Aku membaca perlahan, setiap kata seperti guntur di dadaku. Surat itu ditulis oleh ayah Radit, almarhum Pak Hermawan Wijaya, pengusaha sukses yang meninggal 3 bulan sebelum pernikahan kami. Dan dalam surat itu, tercantum keputusan yang mengejutkan. Seluruh warisan keluarga akan diwariskan kepada Radit dan istri sahnya, yang harus menikah sebelum akhir tahun ini. Jika tidak, seluruh harta akan dialihkan ke yayasan sosial. Dan, hari pernikahan kami, aku dan Radit, jatuh tepat 2 minggu sebelum akhir tahun. Dengan kata lain, pernikahan kami menyelamatkan warisan keluarga ini. Tapi, lebih dari itu, ada satu kalimat yang membuat tubuhku menggigil. Jika pernikahan dilakukan secara tipu muslihat, warisan otomatis dibatalkan dan dialihkan ke pihak lain. Aku terduduk. Surat itu membuatku merasa terjebak. Jika kebenaran bahwa aku bukan Lala terungkap keluar, maka Radit akan kehilangan segalanya. Bukan hanya rumah ini, bisnis yang diwariskan, tapi juga semua yang ia pertahankan selama ini dengan susah payah. Radit datang beberapa menit kemudian dan langsung melihat wajahku yang pucat pasi. Ia mengambil surat itu dari tanganku dan membacanya. Wajahnya menegang, tapi tetap tenang. Jadi ini alasan sebenarnya kenapa ayah bersikeras, aku harus menikah secepat itu, gumamnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kepalaku penuh dengan bayangan terburuk. Pengacara datang, penyelidikan dilakukan. Aku terbongkar sebagai istri palsu. Lala, bagaimana dengan Lala? Ini salahku, kataku akhirnya. Kalau saja aku tidak menyamar sebagai Lala. Radit menatapku. Wajahnya serius. Tidak, ini bukan salah siapapun. Ini keputusan yang kita buat dalam keadaan terpaksa. Tapi sekarang, kita harus mengambil keputusan baru, dalam keadaan sadar. Aku mengangguk pelan. Apa yang akan kamu lakukan? Ia menghela napas.
Kita tidak bisa mempertahankan kebohongan ini lebih lama. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kita kehilangan semuanya. Hari itu kami sepakat untuk berkonsultasi langsung dengan pengacara keluarga Pak Dirga. Pria paruhbaya yang bijaksana, mengenal keluarga Radit sejak lama. Kalau kalian ingin menyelamatkan warisan ini tanpa melanggar hukum, kata Pak Dirga, ada satu cara, tapi tidak mudah. Kami mendengarkan dengan tegang. Kalian harus menikah ulang. Tapi kali ini, secara sah dengan identitas yang sebenarnya. Dengan pengakuan bahwa yang menikah adalah Raditya Wijaya dan Siska Lestari, bukan Lala. Jika dilakukan sebelum ulang tahun kematian ayah Radit, wasiat masih sah. Apa itu tidak dianggap pelanggaran sebelumnya? Tanyaku cemas. Tidak, jika kalian segera mengajukan pengesahan dan menjelaskan situasinya, tapi harus segera. Dan tentu, kalian harus siap menghadapi tekanan dari keluarga besar. Keluarga besar. Aku hampir lupa. Keluarga besar Wijaya, yang selama ini diam tapi mengawasi dari kejauhan. Beberapa dari mereka tidak pernah setuju Radit menikah dengan Lala yang mereka anggap gadis dari keluarga biasa. Jika mereka tahu kebohongan ini, 3 hari kemudian, kami mengadakan pertemuan keluarga. Di ruang tengah rumah keluarga Wijaya yang mewah, aku berdiri di samping Radit yang duduk di kursi rodanya. Lala juga hadir, duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Semua mata menatapku. Ada tatapan curiga, sinis bahkan benci. Radit yang bicara lebih dulu. Aku tahu, kalian semua merasa punya hak atas warisan ayah. Tapi ini bukan tentang uang. Ini tentang kebenaran. Kemudian, ia memandangku dan mengangguk pelan. Aku maju 1 langkah. Saya bukan Lala. Saya Siska, kakak kandung Lala. Saya menggantikannya di hari pernikahan karena Lala melarikan diri. Saya tahu ini salah. Tapi saya tidak pernah berniat menipu siapapun. Ruangan hening. Hanya suara napas dan detak jam dinding terdengar. Saya mencintai Radit, bukan karena harta, tapi karena siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari ujung meja. Perempuan ini pembohong, seru Tante Lani, adik dari almarhum ayah Radit. Dia hanya ingin menguasai warisan, ini konyol. Radit langsung membalas, suaranya tenang namun tegas. Kalau dia ingin harta, dia sudah bisa pergi saat tahu aku cacat. Tapi dia bertahan, dia mengurusku. Dia memberiku hidup kembali. Lalu ia menggenggam tanganku. Saya ingin menikah lagi. Kali ini secara sah dan terbuka. Dengan Siska. Dan saya akan berdiri. Apapun konsekuensinya. Tante Lani mendengus dan bangkit. Kalian semua gila, katanya sambil meninggalkan ruangan. Beberapa keluarga lain saling berbisik, tapi tak ada yang menyusulnya pergi. Malam itu, kami pulang dengan hati campur aduk. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak lagi bersembunyi. Seminggu kemudian, kami menikah kembali. Kali ini di taman kecil yang kami bangun bersama. Di bawah pohon sakura buatan yang Radit pesan khusus, hanya orang-orang terdekat yang hadir. Termasuk Lala, yang kini tampak lebih tenang. Di akhir upacara, Radit mengejutkanku. Ia berdiri. Dengan bantuan penyangga baja dan terapi berbulan-bulan yang ia rahasiakan, hari itu ia berdiri, walau tertatih. Aku ingin kau tahu, Siska, katanya, air mata di matanya. Aku akan belajar berjalan lagi. Untukmu, aku menangis di pelukannya. Tak ada yang lebih kuinginkan. Namun, saat semuanya terasa hampir sempurna, sebuah panggilan telepon malam itu dari rumah sakit memecah kebahagiaan kami. Lala pingsan di kampus. Dan dari hasil pemeriksaan, ditemukan sesuatu di tubuhnya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidup kami sekali lagi. Lala pingsan di kampus. Dan dari hasil pemeriksaan, ditemukan sesuatu di tubuhnya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidup kami sekali lagi. Telepon dari rumah sakit membuat jantungku serasa diremas. Suara dokter di ujung sana terdengar, tenang, tapi aku bisa mendengar ketegangan yang ia coba sembunyikan. Pasien atas nama Lala Lestari kami temukan mengalami kelelahan ekstrem, dan ada indikasi pertumbuhan jaringan abnormal di bagian perut.
Kami masih menunggu hasil biopsi. Tapi kami mencurigai adanya tumor. Tanganku gemetar. Kurasakan tubuhku lemas seketika. Dunia seperti berhenti berputar. Radit yang ada di sampingku segera menarik tanganku dan menggenggamnya erat. "Tenang, kita ke rumah sakit sekarang," katanya tegas. Perjalanan ke rumah sakit malam itu terasa begitu panjang. Lampu-lampu jalan menari buram di mataku yang dipenuhi air mata. Lala, adikku satu-satunya. Setelah semua ini, sekarang dia harus menghadapi hal seperti ini? Setibanya di rumah sakit, aku berlari ke ruang IGD. Di balik tirai putih itu, kulihat Lala berbaring pucat dengan infus menempel di tangannya. Saat melihatku, ia tersenyum lemah. "Kak," suaranya serak. Aku langsung memeluknya, air mata tak terbendung lagi. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sakit?" Tanyaku, mencoba menahan emosi. Aku baru tahu. "Beberapa minggu ini aku sering pusing mual." "Aku kira cuman kelelahan," katanya pelan. Dokter datang tak lama kemudian. Seorang pria muda berwajah serius yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Andhika. "Kami perlu observasi lebih lanjut, tapi dugaan awal ini tumor jinak di ovarium. Namun ukurannya cukup besar. Jika dibiarkan, bisa berkembang dan mengancam fungsi organ lain." Aku mencengkeram tangan Lala lebih kuat. "Apa bisa diangkat?" "Bisa. Tapi kita harus melakukan operasi secepat mungkin. Dan ada satu lagi yang perlu ibu tahu," katanya, menoleh padaku. Aku menahan napas. Tumor ini bisa mempengaruhi kesuburan. Setelah operasi, kemungkinannya untuk memiliki anak secara alami sangat kecil. Dunia runtuh di depan mataku. Lala, yang baru saja ingin menata hidupnya kembali, kini harus menerima kenyataan ini. Malam itu aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Lala tertidur karena obat penenang. Tapi aku tahu, jauh di dalam pikirannya, ia sedang berjuang. Radit datang membawa 2 gelas kopi. Ia duduk di sebelahku dan memberikan satu padaku. "Kadang, hidup tidak adil, ya?" kataku lirih. Radit menatapku. "Lala kuat. Sama seperti kamu. Dia pasti bisa lewati ini." Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku tahu luka ini bukan hanya luka fisik. Ini luka jiwa, luka harapan. Beberapa hari kemudian, operasi dilakukan. Semua berjalan lancar, tapi setelahnya Lala tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya diam menatap langit-langit, tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Aku tahu, ia sedang berduka. Sampai suatu malam, saat aku kembali ke kamarnya dengan semangkuk sup, Lala menatapku tajam dan berkata, "Kak, aku ingin pergi dari sini." Aku tertegun. "Pergi kemana?" "Keluar dari kota ini. Dari semua ini. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Bukan sebagai Lala yang kabur dari pernikahan. Bukan Lala yang sakit. Bukan Lala yang disalahkan. Aku ingin hidup sebagai aku." Aku mendekatinya, meletakkan mangkuk di meja. "Kamu enggak sendirilah. Aku dan Radit di sini buat kamu." Ia menggeleng. "Kalian punya hidup kalian sendiri. Kalian berhak bahagia. Aku juga harus menemukan bahagiaku. Tapi bukan di sini. Butuh waktu bagiku menerima keputusannya. Tapi pada akhirnya, aku mengerti. Ini bukan pelarian. Ini pilihan." Lala ingin menyembuhkan dirinya dengan caranya sendiri. Kami mengantarnya ke stasiun 2 minggu kemudian. Ia mengenakan sweater abu-abu dan syal merah tua, tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum masuk ke gerbong, ia memelukku erat. "Terima kasih, Kak, karena selalu memilihku, bahkan ketika aku memilih lari, aku menahan tangis. Kamu kuatlah, jangan lupakan itu." Ia menoleh pada Radit. "Terima kasih sudah menjaga Kak Siska. Kamu pria baik, Mas." Radit mengangguk. "Jaga dirimu, dan temukan alasan untuk kembali. Kami akan selalu menunggu." Saat kereta mulai berjalan, aku dan Radit berdiri dalam diam, menatap bayang Lala yang makin menjauh, menuju babak baru hidupnya.
Hidup kami kembali sunyi, tapi tidak sepi. Kami lebih kuat, lebih saling mengerti. Namun, kehidupan memang tak pernah membiarkan seseorang bernapas terlalu lama. Karena di pagi yang tenang itu, saat aku bersiap memasak sarapan, pintu rumah diketuk keras. Saat ku buka, berdiri seorang perempuan tua dengan mata tajam penuh amarah. Di belakangnya, dua pria bertubuh besar. "Aku ibu kandung Radit," katanya dengan suara dingin. "Dan aku tidak pernah menyetujui pernikahan kalian." "Aku ibu kandung Radit," katanya dengan suara dingin. "Dan aku tidak pernah menyetujui pernikahan kalian." Tubuhku mematung. Suara itu dingin, menusuk, dan penuh kekuasaan. Di balik penampilannya yang anggun, perempuan itu membawa aura yang membuat siapapun di hadapannya ingin menunduk. Radit datang tergesa dengan kursi rodanya saat mendengar keributan dari depan. Matanya melebar saat melihat perempuan itu. "Ibu," suaranya nyaris tercekat. Perempuan itu mengangkat dagunya sedikit. "Akhirnya kau mengenaliku. Sudah cukup aku diam selama ini, Radit. Tapi sekarang aku harus turun tangan. Semua ini sudah terlalu jauh." Aku menoleh ke Radit, kebingungan. Ia menunduk, rahangnya mengeras. "Kenapa ibu datang sekarang?" "Karena aku baru tahu kau menikahi perempuan yang bukan siapa-siapa. Dan sekarang berani membawa nama Wijaya di atas penderitaan dan kebohongan." Aku membuka mulut untuk membela diri, tapi Radit memegang tanganku, meminta diam. "Ibu, Siska adalah istriku. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia adalah perempuan yang menyelamatkan hidupku." "Menyelamatkan? Dari mana? Dari rasa kasihanmu sendiri?" Suara perempuan itu meninggi, memekakkan. "Saya mencintai Radit. Aku tak tahan lagi. Saya tidak pernah berniat mengambil apapun. Bahkan saya rela kehilangan segalanya, asal dia tetap hidup dan punya harapan." Mata wanita itu menyipit. "Cinta tidak bisa menghapus aib. Pernikahan ini cacat dari awal. Dan kalau kalian pikir bisa mempertahankan warisan itu, kalian keliru." Ia mengeluarkan satu berkas dari tas tangannya. Dokumen tebal yang ia lempar ke meja ruang tamu. "Ini adalah gugatan dari keluarga besar. Kami menuntut pembatalan warisan dan penghapusan nama Siska dari hak keluarga Wijaya." "Apa?" Radit tampak benar-benar terkejut. "Ibu ikut dalam gugatan ini?" "Lebih dari itu, aku yang memulainya." Detik itu, rasanya dunia kembali runtuh di depan mataku. Setelah semua yang kami lewati, ternyata pertempuran belum selesai. Justru baru dimulai. Perempuan itu melangkah pergi setelah mengucapkan kalimat terakhirnya. "Kau punya waktu seminggu sebelum sidang pertama. Aku sarankan kalian berpikir bijak. Perceraian diam-diam bisa menyelamatkan banyak hal." Pintu tertutup keras, dan untuk beberapa saat, hanya suara napasku dan Radit yang terdengar. "Apa maksudnya semua ini?" tanyaku, nyaris berbisik. Radit menatapku, lalu menunduk dalam. "Ibuku bukan hanya perempuan ambisius. Dia adalah pemilik saham terbesar, kedua di perusahaan warisan ayah. Dan jika dia berhasil membatalkan warisan, dia akan mengambil alih semuanya." Aku mencengkeram lengan kursi rodanya. "Lalu apa yang bisa kita lakukan?" Radit menatapku. Mata coklatnya bersinar dengan keberanian. "Kita lawan, bersama. Seminggu ke depan hidup kami berubah menjadi medan pertempuran. Pengacara bolak-balik ke rumah, dokumen dibaca ulang, bukti dikumpulkan. Dan setiap hari, tekanan datang dari media, keluarga, bahkan orang-orang yang dulu menyebut diri sahabat. Hari persidangan tiba. Di ruang pengadilan yang megah, aku duduk di samping Radit, menggenggam tangannya erat. Di seberang, duduk ibunya bersama pengacara-pengacara terbaik yang bisa dibayar uang. Pengadilan ini dibuka untuk menyidangkan gugatan pembatalan warisan atas nama pewaris Raditya Wijaya dengan terdakwa Siska Lestari. Suara hakim menggema di seluruh ruangan. Detik demi detik terasa seperti tahun. Pengacara mereka menuduhku pembohong, penggoda, bahkan penipu. Mereka membongkar kisah tentang hari pernikahan yang aneh,
tentang identitasku sebagai kakak dari calon pengantin yang kabur, tentang semua kebohongan awal yang kini mereka jadikan senjata. Radit menunduk saat mendengarnya, tapi aku tahu ia sedang menahan amarah. Giliran pengacara kami bicara. Ia berdiri tenang dan mulai membacakan bukti. Saksi pertama kami adalah perawat pribadi Bapak Radit, yang akan menjelaskan bagaimana peran Ibu Siska dalam proses pemulihan beliau secara fisik dan mental. Satu persatu, saksi-saksi kami maju. Bahkan ada satu video yang direkam diam-diam oleh Lala saat aku merawat Radit saat sakit keras. Video yang memperlihatkan bahwa tidak ada tipuan, hanya ketulusan. Di akhir persidangan hari itu, hakim belum memutuskan. Tapi aku tahu satu hal, kami sudah memperjuangkannya sepenuh hati. Di parkiran gedung pengadilan, Radit menarik tanganku pelan. Maaf, aku membawamu ke dalam badai ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum. Kalau bukan karena badai ini, mungkin aku tidak pernah tahu betapa kuatnya cinta kita. Tapi bahkan sebelum kami bisa bernapas lega, malam itu, telepon lain berdering. Sebuah kecelakaan mobil, dan nama yang disebut di ujung sana membuat tubuhku nyaris roboh. Maaf, kami dari Rumah Sakit Harapan Mulia. Pasien atas nama Nina Heni Wijaya, ibu kandung Raditya, sedang dalam kondisi kritis. Maaf, kami dari Rumah Sakit Harapan Mulia. Pasien atas nama Heni Wijaya, ibu kandung Raditya, sedang dalam kondisi kritis. Tanganku gemetar saat ku tutup telepon. Napasku terasa tercekat. Aku menatap Radit yang duduk tak jauh dariku. Menatapku penuh tanya. Mas, suaraku hampir tak terdengar. Itu, Ibu, dia kecelakaan. Sekarang kritis di rumah sakit. Radit terpaku beberapa detik. Wajahnya memucat. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya matanya yang perlahan membasah. Dan meskipun hubungannya dengan sang ibu penuh luka dan dendam, darah tetaplah darah. Luka tak serta-merta membunuh, cinta hanya membuatnya mengendap dalam-dalam. Tanpa banyak bicara, aku mendorong kursi roda Radit ke mobil. Perjalanan menuju rumah sakit malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Tak ada percakapan, hanya suara hujan yang turun tiba-tiba. Seolah langit ikut menumpahkan beban yang menggantung di udara. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung diarahkan ke ICU. Dokter jaga menjelaskan bahwa mobil yang ditumpangi Nina Heni remblong di turunan dan menabrak pembatas jalan. Ia mengalami pendarahan hebat di kepala dan patah tulang di beberapa bagian. Ada kemungkinan pendarahan ini mempengaruhi fungsi otaknya. Kami akan melakukan tindakan darurat, tapi peluangnya hanya 50%, ujar dokter dengan nada serius. Radit berdiri diam di luar ruang ICU, menatap pintu tertutup itu dengan pandangan kosong. Aku menggenggam tangannya pelan. Kau harus masuk dan bicara padanya. Siapa tahu itu jadi kekuatannya untuk bertahan. Ia mengangguk pelan. Aku membantunya masuk ke ruang ICU yang sepi dan dingin. Di sana, terbaringlah perempuan yang selama ini menjadi sumber luka, sumber ketakutan, dan pada akhirnya bagian dari dirinya. Radit menarik napas dalam dan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan ibunya yang lemah dan dingin. Ibu, ini Radit. Tak ada reaksi, tapi ia tetap melanjutkan. Suaranya pecah. Aku marah sama ibu. Lama. Tapi aku tetap sayang. Aku cuma ingin kita baik-baik saja. Kalau ibu dengar ini, tolong bertahan. Tolong jangan pergi dengan amarah. Itu... Aku berpaling. Menahan air mata yang menggenang. Di balik luka mereka, masih ada cinta yang tak sempat selesai. Beberapa hari berlalu. Kondisi Nyonya Heni membaik, meski lambat. Ia belum sadar, tapi respons tubuhnya menunjukkan perbaikan. Dan di tengah kecemasan itu, satu amplop dikirimkan oleh pihak pengadilan. Surat resmi yang menyatakan penundaan proses gugatan, karena kondisi penggugat utama tak memungkinkan. Namun, surat itu tidak datang sendiri. Bersamanya ada sebuah dokumen lain, wasiat, tertulis tangan, dan ditandatangani sebelum kecelakaan. Surat wasiat dari Heni Wijaya sendiri. Radit membacanya dengan mata membelalak.
lalu menyerahkannya padaku. Dan saat ku baca, tubuhku limbung. Dalam surat itu, Henny menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, maka seluruh hak dan kuasa atas saham dan aset keluarga akan berpindah ke Radit tanpa syarat. Dan lebih dari itu, di akhir surat ada kalimat yang membuatku menitikkan air mata. Jika kau membaca ini, berarti hidup telah menertawakanku lebih dulu. Tapi anakku, aku berharap kamu dan perempuan itu bahagia. Aku hanya takut kehilanganmu, bukan membencinya. Maafkan ibu yang terlalu lama, buta oleh warisan. Radit membeku. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Tak pernah sebelumnya aku melihat sisi dirinya yang selembut malam itu. Sisi anak kecil yang selama ini tersembunyi di balik topeng pria dewasa yang keras dan penuh luka. Kami kembali ke rumah malam itu dengan perasaan campur aduk. Luka yang semula terasa dalam, perlahan mulai dijahit oleh pengakuan terakhir seorang ibu. Tapi hidup belum selesai menguji. Seminggu kemudian, di ruang tamu, sebuah surat datang untukku. Surat dari kampus tempat Lala dulu kuliah. Kubuka perlahan, dan detik itu juga napasku tercekat. Ini surat pengunduran diri Lala. Tapi ada lampiran. Lampiran itu adalah fotokopi tiket pesawat menuju Zurich, Swiss. Dengan satu pesan tertulis tangan. Kak, aku menemukan alasan untuk hidup. Dan seseorang yang memberiku harapan. Tapi aku belum berani bicara. Jika waktunya tepat, aku akan pulang. Tolong jaga rahasiaku. Lala. Aku duduk perlahan. Surat itu di tanganku. Dan semua kenangan tentang Lala mengalir deras. Tentang senyumnya. Tentang luka yang ia sembunyikan. Tentang kepergiannya yang dulu kupikir adalah bentuk pelarian. Ternyata adalah langkah menuju harapan. Radit menatapku penuh tanya. Aku hanya tersenyum samar. Lala, dia sedang berjuang dengan caranya sendiri. Tapi sebelum aku bisa menjelaskan lebih jauh, suara dari dapur mengagetkan kami, kaca pecah. Lalu suara langkah kaki, dan sebelum aku sempat berdiri, seorang perempuan dengan wajah asing muncul di ambang pintu. Matanya merah, rambutnya kusut, dan di tangannya ada sepucuk surat yang tampak sudah lusuh. Aku datang bukan untuk mencuri apapun, tapi aku butuh kebenaran. Karena di surat ini tertulis bahwa Radit adalah ayah dari anakku. Aku datang bukan untuk mencuri apapun, tapi aku butuh kebenaran. Karena di surat ini tertulis bahwa Radit adalah ayah dari anakku. Suasana rumah seketika membeku. Aku menatap perempuan itu lekat-lekat. Ia masih muda, mungkin seusiaku. Wajahnya lelah, kusut, tapi matanya menyala dengan amarah yang tertahan. Surat lusuh itu tergenggam erat di tangannya, nyaris robek di pinggirannya. Radit terdiam. Aku menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kebingungan yang nyaris seperti ketakutan. Mas, siapa dia? Tanyaku. Suara bergetar. Perempuan itu tertawa kecut. Dia tahu siapa aku. Atau setidaknya, dia pernah tahu. Radit menghela napas dalam, menutup matanya sebentar. Kemudian membuka kembali dengan sorot yang jauh lebih tenang, meskipun jelas ada badai dalam dadanya. Namanya Nia. Kami pernah dekat, dulu. Sebelum aku mengalami kecelakaan. Aku terpaku. Tak bisa bicara. Kata-katanya menampar begitu keras. Aku tahu Radit punya masa lalu, tentu saja. Tapi anak, Nia maju beberapa langkah. Aku tidak datang untuk membuat drama. Tapi anakku sakit. Dia butuh operasi jantung. Dan aku kehabisan cara. Aku menemukan surat dari ibunya Radit di antara berkas lama milik ayahku. Surat yang menunjukkan hasil tes DNA. Dia benar-benar anak Radit. Tanganku gemetar. Rasanya seperti ditusuk dari segala arah. Tapi aku tidak menangis. Tidak bisa. Tidak sekarang. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Mencoba tetap tenang meski suaraku hampir habis.
Karena aku juga baru tahu dia anak Radit, jawab Nia cepat. Aku pikir dia anak orang lain. Seseorang yang dulu memaksaku menikah. Tapi setelah dia meninggal, aku menemukan surat itu. Aku tidak tahu kalau Henny, ibu Radit, pernah menyuruh pengacara menyembunyikannya. Radit terpekur. Ibu, dan lagi-lagi, satu kebenaran baru muncul dari jejak-jejak dingin ibunya yang selama ini menyimpan banyak luka dan rahasia. Aku berdiri, menatap Nia. Kalau memang itu benar, kalau memang dia anak Radit, kita akan bantu. Tapi jangan coba permainkan ini. Karena aku akan melindungi Radit dan rumah ini dengan cara apapun. Nia menunduk. Aku hanya butuh biaya operasi. Setelah itu, aku tidak akan muncul lagi. Berapa usianya? Tanya Radit pelan. 6 tahun. Deg waktu yang sama ketika Radit mengalami kecelakaan. Waktu yang sama ketika hidupnya berubah, total. Seakan semuanya terikat dalam simpul besar yang rumit, saling menyeret satu sama lain dalam pusaran takdir. Beberapa hari kemudian, kami mengunjungi rumah sakit tempat anak itu dirawat. Namanya Aruna. Kecil, kurus dan pucat. Tapi matanya, ya Tuhan, matanya seperti milik Radit. Coklat, tajam, penuh kecerdasan meski tubuhnya lemah. Radit duduk di samping ranjangnya. Aruna memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kamu, siapa? Radit tersenyum, walau suaranya bergetar. Aku, teman mama kamu. Anak itu mengangguk pelan. Kamu mirip aku. Aku berdiri di pintu, memandangi mereka dari jauh. Ada perih yang menjalar. Tapi anehnya, aku tidak marah, tidak dendam. Yang ada hanya rasa kehilangan akan kepastian dan ketakutan bahwa mungkin cinta kami akan diuji lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, aku berdiri sendiri di balkon. Angin dingin menerpa wajahku, membawa bau hujan yang tertunda. Radit mendekat pelan, menyentuh punggungku. Maafkan aku menoleh. Kamu gak salah, tapi ini berat, Mas. Berat sekali, aku tahu, dan aku siap menanggung semuanya. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya. Dalam hati yang porak-poranda, masih ada ruang yang menyimpan cinta itu. Cinta yang dibangun di atas pengorbanan, luka, dan kebenaran yang terus bermunculan. Aku gak akan pergi, tapi aku juga butuh kamu jujur. Sepenuhnya. Radit mengangguk. Aku janji, mulai malam ini, tidak akan ada lagi yang kusembunyikan. Kami berpelukan dalam diam, di antara ketakutan dan harapan. Dan ketika pagi datang, kami menerima kabar bahwa Nyor Henny akhirnya sadar. Waktu yang tepat untuk menuntaskan semua yang belum selesai, tapi juga mungkin waktu di mana kami harus siap mendengar kebenaran terakhir yang bisa mengubah segalanya. Karena Henny tidak hanya bangun dengan kesadaran penuh, tapi juga dengan satu pengakuan. Anak itu bukan hanya cucuku. Dia adalah kartu terakhir yang kusembunyikan untuk melindungi Radit dari warisan yang bisa membunuhnya. Anak itu bukan hanya cucuku. Dia adalah kartu terakhir yang kusembunyikan untuk melindungi Radit dari warisan yang bisa membunuhnya. Kalimat itu menggantung di udara, memaku kami semua dalam kebisuan. Mata Radit membelalak, sementara aku nyaris kehilangan keseimbangan. Ruangan rumah sakit yang semula dipenuhi suara mesin dan alat medis, kini senyap bagai kuburan. Radit maju perlahan ke sisi ranjang ibunya. Apa maksud ibu, warisan yang bisa membunuhku? Henny menatap putranya dengan mata yang tak lagi penuh kebencian atau ambisi. Di balik wajah pucatnya, terselip ketakutan dan penyesalan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Perusahaan kita, Radit, bisnis itu dibangun bukan hanya dari kerja keras ayahmu, tapi juga dari darah dan pengkhianatan. Tahun-tahun terakhir sebelum ayahmu meninggal, ia mulai bersih-bersih, ingin lepas dari semua keterikatan dengan sindikat bisnis gelap. Tapi itu tak mudah. Dia mulai menerima ancaman, bahkan percobaan pembunuhan. Aku terdiam, menahan napas. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Kecelakaan Radit,
sikap overprotektif sang ibu, bahkan gugatan warisan. Aku tak bisa menyelamatkan ayahmu, lanjut Henny dengan suara serak. Tapi aku bisa melindungimu. Saat kecelakaan itu terjadi, aku tahu itu bukan sekadar nasib buruk. Mobilmu sudah dirusak, tapi kamu selamat, meskipun lumpuh. Aku berbohong pada semuanya, termasuk dokter, bahwa kamu tak bisa sembuh. Karena kalau mereka tahu kamu masih bisa berdiri, hidupmu akan tetap diburu. Radit menunduk. Napasnya berat. Aku memegang bahunya, menyalurkan kekuatan. Air mataku jatuh begitu saja. Ibu menyembunyikan semuanya, gumam Radit. Bahkan Aruna. Ibu pikir, kalau semua orang percaya, kamu sudah hancur, tak berguna, mereka akan mundur. Dan itu berhasil. Tapi aku membayar mahal. Aku kehilangan anakku sendiri. Tangisan Henny pecah. Pertama kalinya aku melihatnya sebagai seorang ibu yang hancur, bukan wanita ambisius yang ingin menguasai dunia. Radit mencium tangan ibunya perlahan. Aku mengerti sekarang, tapi ibu harus tahu, aku tidak akan hidup dalam ketakutan selamanya. Aku ingin berdiri. Aku ingin anakku melihat ayahnya sebagai seseorang yang utuh. Kami keluar dari rumah sakit malam itu dengan hati penuh sesak, tapi juga lega. Seolah semua kebenaran yang selama ini terkubur telah dibongkar habis-habisan. Dan dari reruntuhan itulah kami membangun kehidupan yang baru. Beberapa bulan kemudian, aku menata rambut Aruna yang kini tinggal bersama kami. Ia sudah menjalani operasi, dan dokter bilang jantungnya menunjukkan perkembangan yang baik. Di ruang tamu, Radit berdiri. Ya, berdiri. Dengan tongkat bantu, tapi ia berhasil bangkit. Bukan hanya secara fisik, tapi secara utuh sebagai seorang pria, suami, dan ayah. Iya, ayah bisa jalan. Hebat! Sorak Aruna sambil bertepuk tangan. Radit tertawa, lalu melangkah tertatih ke arahnya, dan memeluknya erat. Aku berdiri di ambang pintu, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Dan di balik semua drama, pengkhianatan, luka, dan air mata, rumah ini akhirnya menjadi rumah sungguhan. Bukan istana dingin berisi rahasia, tapi tempat di mana cinta, kejujuran, dan keberanian tumbuh bersama. Nia memilih pergi setelah memastikan Aruna bahagia bersama kami. Ia melanjutkan hidup di kota lain, membawa kepingan masa lalu yang tak lagi harus menyakiti siapapun. Adikku, Lala, akhirnya pulang setelah 2 tahun. Ia lebih kuat, lebih tenang. Dan dengan pelukan hangat, kami menyatu kembali sebagai saudara. Ia datang membawa kabar bahwa ia akan menikah dengan pria yang mencintainya, tanpa syarat, seorang dokter sukarelawan di Swiss. Dan aku berdiri di samping Radit di hari pernikahan ulang kami. Bukan karena terpaksa, bukan karena menggantikan siapa-siapa, tapi karena aku memilihnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa menggantikan adikku. Karena kini, aku tahu, cinta sejati tak butuh alasan untuk tiba. Dan kadang, ia datang justru setelah badai yang panjang. Akhir yang bahagia bukan berarti tanpa luka. Tapi ketika kita berdiri meski pernah jatuh, itulah bahagia yang sesungguhnya.